Parwa. Kisah ini dimulai dengan aksi kesatria dari pihak Korawa yang melakukan serangan membabi buta pada malam hari. Saat tentara Pandawa sedang tertidur pulas, kesatria tersebut adalah Aswatama. Aswatama adalah militer dari Korawa yang kekuatannya sebanding dengan Arjuna. Saat perang Baratayuda, ia di pihak Korawa bersama ayahnya Guru Drona. Namun, di akhir perang, Guru Drona gugur karena lengah mendengar kabar kalau putra semata wayangnya meninggal dunia, yaitu Aswatama. Tapi Aswatama yang masih adalah gajah. Guru Drona gugur di tangan Dresayuna ditebas pedang. Gugurnya Guru Drona di tengah tangan Dresayuna saat medan perang membuat Aswatama marah besar akan kematian ayahnya. Dan ia memutuskan untuk membalaskan dendam akan kematian ayahnya dengan membunuh Dresayuna dan para Pandawa. Beraninya yang membunuh ayahku. Duryodhana, izinkan aku untuk membantai Pandawa karena ia telah membunuh ayahku. Lakukanlah padaku. Balaskan dendamku kepada para Pandawa. Aku tidak akan mati sebelum mereka mati. Lihat saja. Untuk menghapus dosa kita setelah perang, ada baiknya kita mandi Sungai Gangga. Dan para musuh juga sudah menunggu kita untuk mengembalikan senjata. Dan kita akan tetap di sini untuk beristirahat. Sisakan tempat untuk Ibu Muna. Ibu ingin menemani kalian di sini. Tapi Drupadi, kehadiran Ratu sangat dibutuhkan saat menyerang senjata. Tuanku, izinkan aku untuk menemani anak-anak di sini. Hatiku sangat gelisah. Tapi Drupadi, perang sudah selesai, semuanya sudah aman Drupadi. Lagi pula, setelah menyerang senjata, kita punya banyak waktu untuk anak-anak. Benar Ibu, kita akan baik-baik saja di sini. Baik, mari kita pergi. Temanku Duryodhana, beberapa saat lagi penderitaanmu akan segera berakhir. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau ingin bertempur? Dasar licik! Aku kemari untuk membalas dendam ayah. Setelah habis membantai Dresayuna, Aswatama segera melanjutkan aksinya membunuh anak Pandawa yang dikiranya Pandawa. Aswatama membunuh semua anak Pandawa yang sedang tidur. Setelah melancarkan aksinya, Aswatama pergi mencari Duryodhana. Di tengah perjalanan penyerahan senjata, Drupadi sangat gelisah. Dia terpikir perkataan Sri Krishna kalau tidak ada keturunan Raja Santanu yang akan hidup kecuali Pandawa. Tidak kuat menahan kegelisahannya, Drupadi segera berlari kembali ke perkemahan. Alangkah terkejutnya Drupadi melihat semua anaknya sudah tak bernyawa. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kalian melupakan salah satu musuh terbesar kita, Aswatama! Segera para Pandawa bergegas untuk membunuh Aswatama karena marah akan perbuatannya. Apa yang kau lakukan, Aswatama? Aku akan membunuh aku. Tunggu dulu. Karena aku adalah pemanah, aku akan bertarung dengan pemanah. Baiklah, mari kita bertarung karena aku juga ada seorang. Atas izin alam semesta, Bramasta, aku memanggilmu. Baiklah, aku juga akan memanggil senjata bermasta itu. Hentikan! Apakah kalian tidak mengerti atas kebebasan kalian dunia ini akan hancur? Cepat dari senjata kalian! Arjuna berhasil menarik kembali Brahmastanya, namun Aswatama tidak. Kenapa kau tidak mendengarkan ucapanku, Aswatama? Ayah hanya mengajarkan cara menarik senjata ini kepada murid kesayangan saya. Sedangkan aku anaknya tidak pernah bisa menarik senjata ini. Baiklah, kalau begitu aku menyuruhmu untuk mengarahkannya ke target lain. Sejujurnya, aku tidak menyesal sudah membunuh anak para Pandawa. Tidak satu lagi yang berhubung. Aswatama! Aswatama kemudian mengarahkan senjatanya ke rahim Utari. Aswatama! Kau telah menghina dari keturunan Brahmana. Aku mengutuk mendesak Sakusta. Setiap kau luka akan selalu membusuk dan membara selama 2000 tahun. Setiap orang yang melihatmu akan pergi menjauh. Setelah mengutuk Aswatama karena perbuatannya, Sri Krishna kemudian menghampiri Utari yang sedang kesakitan.
Ternyata bayi yang di dalam rahimnya meninggal. Dengan segala kekuatannya, Sri Krishna kemudian menemukan amal baiknya untuk menghidupkan kembali anak di rahim Utara. Sri Parwa. Setelah terjadinya pembantaian besar-besaran di perikanan Pancala, sekarang Pancala hanya bisa melakukan kesedihannya yang mendalam akan hidupnya anak-anak. Semua jenazah diupacara untuk akhir kalinya. Semua orang bersedih akan kejadian itu. Khususnya Drupadi yang menjalani kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan kelima anaknya dalam satu kurun waktu. Sri Krishna kemudian menghampiri Drupadi yang sedang bersedih dan menjelaskan semua. Apakah kau sedih, teman? Govinda, kau pernah mengatakan kepadaku kalau perang ini butuh banyak pengorbanan dan aku harus mengorbankan anak-anak. Tetapi mengapa kami tidak dimusnahkan juga, Govinda? Kami mempunyai hubungan darah dari masa lalu. Kau lahir dari api Drupadi, dan kelima suamimu itu merupakan anggota suci. Tidak ada dari kalian yang memiliki ikatan darah dari leluhur. Dan sekarang lihatlah, fajar pertama masa depan yang baru. Siap menyambut pulang orang. Sakti Parwa. Tak hanya Drupadi yang mengalami kesedihan mendalam, Yudhistira sebagai saudara kedua juga merasakan kesedihan. Kesedihan Yudhistira yang meletak kehilangan nyawa manusia selama perang dan agresi besar yang mendatanginya untuk memberi beberapa wajahan. Aku merasa sangat sedih melihat banyaknya nyawa yang hilang selama perang ini. Karena untuk menemui kau Yudhistira, kami ingin membantumu melewati masa sulit ini. Aku ingin meninggalkan kerjaan ini dan pergi ke hutan dalam kenyamanan. Jangan merasa keras kepada dirimu, Yudhistira. Kita semua melakukan kesalahan. Baiklah Yudhistira, jika itu kemauanmu, aku akan mengajarimu bagaimana cara hidup di hutan. Baiklah Yudhistira, aku akan mengajarkanmu hidup dengan sederhana. Jika itu tujuanmu, aku akan mengajarimu hidup dengan damai. Aku juga akan memberikan nasihat tentang bagaimana cara hidup dengan bijaksana, Yudhistira. Baiklah. Arjuna, adik dari Yudhistira, ikutlah ke dalam kehidupan. Kakak, Alangkah baiknya akan tetap berada di sini untuk menjaga dan juga memelihara kekayaan serta kerajaan ini. Jika kau pergi, siapa yang akan menjaga dan melakukan kebaikan untuk rakyatnya? Benar kata adikmu Arjuna Yudhistira. Engkau tetaplah di sini untuk menciptakan dan memelihara perbuatan baik ini demi masyarakatmu nanti. Yang dikatakan Arjuna dan Dusibasa itu benar, Yudhistira. Sebaiknya kau tetap di sini dan dekatilah kakekmu Bhisma yang akan memberikan wejangan untukmu untuk menjadi raja di masa depan ini. Baiklah. Anu Sasana Parwa. Pada waktu matahari telah mencapai titik kembali ke tentar selatan dan mulai mendesah ke utara, Krishna menyarankan agar Pandawa segera menghadapkan Bhisma karena ia akan segera meninggalkan desa. Ditemani oleh Krishna, para Pandawa pun mengunjungi Bhisma. Setelah kakek Bhisma terlihat dari kejauhan, Krishna dan Pandawa turun dari kereta lalu berjalan ke penyekatan tempat Krishna. Setelah memberikan salam, terjadilah dialog antara Krishna dan Bhisma setelah menjawab semua pertanyaan Bhisma. Tidak berapa lama, Atma Bhisma pun meninggalkan badan kasarnya diiringi oleh nyanyian surgawi dan hujan bunga yang harum semerbak. Demikianlah atasan Krishna, jenazah begawan Bhisma diperabukan di tempat ia dirobohkan dengan disaksikan oleh seluruh keluarga istana serta beribu-ribu ruki Hastinapura yang menyukai. Setelah itu, abunya dihanyutkan ke sungai Ganga. Aswamedika Parwa. Setelah perang berakhir, Pandawa beserta keluarganya kembali ke kerajaan Hastinapura karena penobatan Yudhistira menjadi raja. Upacara penyambutan dipersiapkan Dhritarashtra dengan baik walaupun hatinya masih menyimpan kemarahan dengan Pandawa karena kematian 100 putranya. Di istana, Yudhistira langsung diupacarai penobatan yang disaksikan oleh semua keluarganya dan rakyat Hastinapura. Penyerahan mahkota raja kepada Yudhistira dilakukan oleh Sri Krishna atas permintaan Dhritarashtra. Berhenti! Suamiku, mengapa Basudewa mendapatkan kehormatan ini? Dia sama sekali tidak berhak atas kehormatan ini. Dan Basudewa memiliki hak yang sama. Warga pasti akan beruntung jika dia datang kemari. Aku tahu, kalau bukan karena Basudewa, Pandawa tidak akan pernah menang. Bahkan, perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau adalah orang yang paling
kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kemarahanmu saya terima. Itu adalah hal yang wajar ketika seorang ibu kehilangan anaknya. Sebentar lagi bangsa Yadawa juga akan dilanjutkan. Setelah mengutuk Aswatthama karena perbuatannya, Sri Krishna kemudian menghampiri Utari yang sedang kesakitan. Ternyata bayi yang di dalam rahimnya meninggal. Dengan segala kekuatannya, Sri Krishna kemudian menemukan amal baiknya untuk menghidupkan kembali anak di rahim Utari. Selamatkanlah Utari dan putranya Krishna. Hanya engkaulah yang dapat melakukannya. Tenanglah, ibu Kunti akan kuusahakan. Ia melangkap kedua telapak tangannya dengan hormat kepada Krishna. Saat kemudian Krishna mengucapkan mantraannya untuk menyelamatkan Utari dan anaknya. Sang Hyang Pencipta Jagat Raya, aku ingin menyelamatkan anak Utari karena aku yang mencintai Dharma. Asrama Wasika Parwa. Setelah Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Drestarasta yang ingin mengasingkan diri ke hutan, namun dicegat oleh Yudhistira. Tetapi tidak lama kemudian datanglah Maharsi Vyasa yang menasihati Yudhistira agar memberikan izin Drestarasta untuk pergi ke hutan. Namun, Drestarasta tidak pergi sendirian. Ia ditemani oleh Gandhari, Widura, Sanjaya, serta Kunti. Mereka pergi ke tengah hutan untuk menjalani masa Vanasprata selama 15 tahun. Mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhistira. Para Pandawa pulang ke rumah dan 2 tahun kemudian datanglah Narada yang memberitahu kepada mereka bahwa Drestarasta, Kunti, Gandhari, Sanjaya, Widura telah tewas akibat kebakaran hutan di tepi sungai Gangga. Seperti biasanya, para Pandawa mengunjungi pertapa Maharsi Vyasa untuk melihat dunia gaib di tempat para pahlawan yang tewas sesuai dengan tradisi keluarga mereka. Mahusala Parwa. Setelah usai menunaikan tugasnya, Krishna kembali ke Dwaraka dan menikahi Jambawati dan memiliki putra yang bernama Samba. Suatu hari, para pemuda Dwaraka mempermainkan sejumlah resi yang datang. Mereka menyamar dan Samba menyamar sebagai wanita hamil. Salah satunya pemuda bertanya kepada resi tentang kelahiran Samba dan membuka rahasianya. Hei anak-anak, apa yang kalian lakukan di sini? Kami ingin menghibur para resi yang mulia. Kami memiliki pertanyaan tentang kelahiran. Tentu, tanyakan saja. Sebenarnya, saya adalah Samba. Saya di sini berpura-pura hamil. Kalian telah mengkhianati kami. Aku akan mengutukmu, Samba. Maafkan kami, Resi. Kami tidak bermaksud seperti itu. Karena kecerobohan ini, senjata Musala akan lahir dari Samba dan akan menjadi alat kematian bagi Krishna. Kami tidak bermaksud seperti itu. Beberapa hari kemudian, Samba melahirkan dadanya bernama senjata Musala. Untuk menghindari kutukan, senjata itu dihancurkan, tapi sebagian kecil tidak bisa dihancurkan. Potongan itu dibuang ke sungai dan menjadi rumput medula. Salah satu potongan dimakan ikan, dan hal ini menandakan malapetaka. Menyusul itu, Krishna menganjurkan umatnya pergi ke Radhaspita untuk menyembah di pantai dan meninggalkan kebiasaan buruk. Namun, saat upacara berlangsung, kekacauan terjadi antara kaum Yadawa, terutama Satyaki dan Kritavarma. Pertarungan tersebut menjadi awal kehancuran bangsa Yadawa dengan mereka saling membunuh. Krishna meskipun bisa mengubah kutukan menjadi pakaiannya, namun hati Krishna sakit melihat kerusuhan dan pertumpahan darah di depannya. Setelah kehancuran bangsa Yadawa, Balarama pergi ke hutan Krishnadi yang diikuti oleh Krishna. Kehancuran mereka seperti yang diutamakan oleh takdir. Saatnya kita pergi bersepedi dan mengakhiri perjalanan. Namun di tengah persediaan, Balarama meninggal dengan munculnya naga Anata. Krishna sangat sedih melihat kakaknya pergi. Setelah itu, Krishna mengembara di hutan dan menyadari waktu kematiannya telah tiba. Dalam keadaan berbaring, seorang pemburu bernama Jara mengejar seekor rusa dan tanpa sengaja menembak kaki Krishna. Takdir ini akan berakhir di sini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua ini adalah takdir. Hidup adalah perjalanan yang panjang, Jan.
Semoga kau menemukan kebahagiaan dalam langkah-langkahmu. Waktunya sudah berakhir. Tubuh Krishna bersinar dan langit bergemuruh menandakan tugas di dunia ini telah berakhir. Sri Krishna meninggal dalam kemuliaan, meninggalkan dunia selama 162 tahun lebih 5 bulan. Setelah berakhirnya Perang Mahabharata, semua Pandawa beserta Dewi Drupadi menyerahkan kerajaan Hastinapura kepada Parikesit dan kemudian melakukan perjalanan ke surga dengan mendaki gunung Mahameru. Namun dalam perjalanan ini, satu persatu dari Pandawa tumbang dan kemudian mati. Saat mereka tiba di muara sungai Saraswati, Drupadi kesulitan untuk menyeberang, lalu Bima mengambil batu besar dan melemparkan ke tengah sungai agar Drupadi bisa menyeberangi sungai Saraswati dengan berjalan di atas batu besar tersebut. Kelima Pandawa, Drupadi dan seekor anjingnya kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melanjutkan ke utara menuju Himawat, yaitu sebuah gunung yang besar. Melewati Himawat, melewati gurun pasir, dan mereka melihat Mahasemeru atau Sumeru. Drupadi terlepas mengalami kegagalan beryoga dan jatuh ke bumi. Sepertinya aku tidak kuat. Bertahanlah. Kita berlima masih kuat berjalan. Lalu mengapa Drupadi dapat jatuh? Mengapa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ini dengan kita? Wanita yang benar-benar suci hanya wanita yang benar-benar mencintai suaminya. Tetapi Drupadi mempunyai 5 suami. Dia harusnya membagi cintanya ke 5 suaminya tersebut. Tetapi Drupadi hanya mencintai Arjuna. Oleh sebab itu, Drupadi bisa terjatuh. Sepertinya kita tidak kuat. Mengapa dia bisa terjatuh? Bima, akulah adik kita memang penurut dan tampan. Tetapi oleh karena itu, dia sangat membanggakan kenampanannya dan tidak mau dikalahkan. Sedangkan Sadewa, dia terlalu membanggakan kebijakan dirinya. Oleh karena itu, mereka berdua tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Kakak, lanjutkanlah perjalanan ini tanpa jadi putih. Arjuna! Kakakku, adik kita ini sangat rajin dan penurut. Dia sangat tampan dan tidak ada yang menandinginya. Mengapa ia meninggal saat ini? Adikku Bima, adik kita itu pernah mengatakan bahwa ia akan membunuh semua musuhnya dalam satu malam. Dan dia tidak pernah bisa membunuh musuhnya dalam satu malam itu. Oleh karena itu, dia terjatuh dari gunung karena kesombongan dan meremehkan semua musuh kita. Baik kakakku, jika kau tahu kenapa aku merakhir di sini, katakanlah yang kau tahu. Engkau pemakan besar, Bima, dan kau sangat menggunakan kekuatanmu itu. Yudhistira kini hanya dengan anjing-anjingnya melihat jenazah adik-adiknya di lereng gunung. Kemudian, dia melihat ke atas, tampak puncak Himalaya yang disinari matahari. Segera ia mempercepat langkahnya dan tak terasa sampailah Yudhistira di puncak gunung Himalaya. Seketika itu, langit terbelah dan Dewa Indra turun dari langit menaiki kereta kencana. Dia mengajak Yudhistira menuju surga. Yudhistira, selamat sudah mencapai puncak ini. Aku akan mengantarmu ke surga. Kau layak untuk mendapatkannya. Tidak, jika anjing ini tidak pergi ke surga, maka aku tidak akan pergi ke surga. Yudhistira, tetapi seekor anjing tidak diperbolehkan masuk ke surga. Maka aku tidak akan pergi. Istri dan adik-adikku telah meninggalkanku dan hanya anjing ini yang setia menemaniku. Tidak salah aku menemanimu sampai di sini, Yudhistira. Hatimu sangat mulia. Ikutilah aku ke surga. Baiklah Dewa, terima kasih karena telah menemaniku. Aku akan bersedia mengikutimu ke surga. Sampainya di surga, Yudhistira melihat para Kurawa dan Sangkuni sedang berpesta pora. Indra berkata bahwa para Kurawa masuk surga karena mereka membela tanah air mereka, sehingga mendapatkan karma untuk tinggal di surga. Namun, kemudian Yudhistira bertanya kepada Indra di mana istri dan adik-adiknya. Oleh Indra, Yudhistira diajak ke neraka di mana Drupadi dan adik-adiknya, dan karena disiksa di neraka karena dosa-dosa mereka. Yudhistira, lihatlah keluargamu. Mereka sedang disiksa di neraka atas
karma buruk yang mereka lakukan. Biarlah aku tinggal di sini bersama adik-adik dan istriku. Apalah arti sebuah surga jika adik-adikmu dan istri tidak ada bersamamu? Hatimu memang sangat baik, Yudhistira. Lihatlah, sebentar lagi akan terjadi keajaiban. Seketika itu juga, suasana berubah total. Semua menjadi berbalik keadaan. Neraka berubah menjadi surga, dan di surga menjadi neraka. Para Pandawa, Drupadi dan Karna tinggal di surga. Karena karma buruk mereka sudah berakhir, dan waktunya mereka menikmati karma baik mereka. Sementara, para Kurawa dan keluarganya tinggal di neraka guna menikmati karma buruk yang telah mereka perbuat. Semua orang pasti akan menikmati surga dan neraka tergantung karma yang mereka miliki.